إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pendek ini, khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang berlimpah. Dengan demikian, kepada Allah, kita akan tergolong sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah akan menjaga kita, memelihara kita, dan juga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini pula, khatib ingin menegaskan, pertama, tingkatkan iman dan ketakwaan, karena inilah yang paling penting untuk keselamatan kita. Percuma kita punya harta yang berlimpah, mungkin aset yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi kalau kita beriman, tidak ada gunanya. Maka yakin, saat ini pula kita tingkatkan itu semua, mumpung ini hari Jumat. Yang kedua, jangan tidur. Saya khutbah tidak panjang-panjang. Rugi kalau Bapak hadirin semua tidur, maka nanti kurang sempurna sholat Jumatnya. Karena itu, habis ini boleh tidur lagi. Saya menunaikan salat Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita lupa Allah, jangan sampai kita bosan berzikir, jangan sampai kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau mengingat Allah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ayat ini memberikan penjelasan. Pertama, kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah adalah selalu mengingat Allah. Dia tidak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingat Allah itu tidak dibatasi oleh bilangan, tidak dibatasi oleh ruang, tetapi kita boleh mengingat Allah kapan, dimanapun, dan sebanyak-banyaknya. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah, mengingat Allah itu adalah cara yang paling efektif untuk kita PDKT dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah sudah dekat kepada kita, maka semua serba mudah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk berikan kepada kita semua. Kenapa? Karena kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengingat kalian. Ingat dalam hadis qudsi Allah disebutkan, ana dhanni 'abdi bi. Saya itu tersangkaan hambaku, kata Allah, wa ana ma'ahu
hina au idza zakarani, saya pasti akan bersama orang-orang yang selalu mengingat saya, selalu menyebut saya. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Bila mana orang tadi ingat di dalam kesendirian, di saat dia sendirian di rumah, di kantor, berzikir dan lain sebagainya, dia ingat Allah. Ketahuilah apa kata Allah, saya pasti ingat dia. Kalau dia mengingat aku dengan banyak orang di majlis yang seperti ini, kita ingat Allah, kita menyebut nama Allah, maka apa kata Allah SWT? Zakartu fi mala'in khairin minhum, saya akan mengingat dia di majlis yang lebih mulia dari majlis kita saat ini. Hari ini majlis Jumat, tetapi Allah akan mengingat kita di majlis yang lebih baik, di hadapan makhluk-makhluk yang terbaik yang Allah miliki, di hadapan para malaikat, di semua, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirat Allah, kalau pejabat menyebut nama kita saja sudah senang. Pak Jokowi mengingat Anda, pasti lancar urusan Anda. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyebut kita? Subhanallah, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu, hendaklah kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru terkena dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang enggan mengingat Allah, dia tidak mau berzikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang itu dipastikan hidupnya sempit. Para ulama tafsir mengatakan apa? Ad-dhank ai bimakna ad-dayyiqah, sempit dadanya, sempit perasaannya, walau tana'ama bi ni'amin katsirah, walaupun dia bergelimang harta, aset dia punya, tetapi dia tidak nyaman. Dia tidak merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tenang hidup ini, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan menyebut Allah, mengingat Allah, berzikir, maka hati kita akan tentram, akan merasakan kedamaian. Hadirin rahmati Allah, ulama tafsir juga menjelaskan makna ad-dhank sempit dalam ayat tadi. Adzabul qubur, adzabul qabr, orang itu pasti akan diazab dalam kuburnya karena dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ siksanya? Itu di dunia yang tadi disebutkan hatinya nyesek tadi. Ternyata di akhirat, apa kata Allah SWT? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kelak dia dibangkitkan orang yang lupa Allah itu dalam keadaan buta. Hadirin rahmati Allah, kita tidak buta di dunia ini saja sulit. Bagaimana kita buta di dunia? Apalagi kalau di akhirat kita dibangkitkan dalam kebutaan. Pada saat itu manusia berkata di hadapan Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa saat ini saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu saya melek, dulu saya melihat, dulu saya tidak buta di dunia. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna. Dulu ayat-ayat kami sudah datang kepadamu. Dulu petunjuk itu sudah datang. Dulu perintah itu sudah datang. Fanasitaha, Anda lupa kepada Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini saya juga akan melupakanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, jangan sampai kita lupa Allah. Mengingat Allah dalam pandangan ulama bisa dilakukan dengan 3 cara, dan itu harus 3-tiganya hadir. Tidak boleh memilih salah satu di antara 3. Mana itu? Yang pertama, az-zikru bil lisan. Banyak-banyaklah kita berzikir mengingat Allah dengan lisan kita. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, terus. Termasuk juga kita salawat, istighfar dan lain sebagainya. Tidak terbatas. Begitu banyak petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, berzikir kita dengan hati. Bagaimana caranya? Kita menghadirkan Allah dalam hati kita. Begitu melihat ciptaan Allah, begitu melihat keagungan Allah, begitu melihat kekuasaan Allah, hati kita ini merasakan kenikmatan karena kita ingat kepada Allah SWT. Bukankah dalam setiap kali kita salat Jumat, seringkali Allah mengingatkan dan dibacakan oleh
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. Hendaklah engkau melihat unta, melihat langit, melihat bumi, melihat gunung. Apa tujuannya? Begitu Anda melihat itu, fadzakir, ingat Allah dalam hati kita. Selalu kita hadirkan Allah di situ. Yang Allah, adzikru bil jawarih, zikir dengan tindakan dan perbuatan. Bagaimana caranya? Salat Jumat ini salah satunya. Aqimis salata li dzikri, dirikan salat sebagai cara engkau mengingatku. Semua perbuatan-perbuatan baik ini pisahkan tiga cara kita mengingat Allah tadi, dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalam mengingat Allah dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وصحبنا وزورنا يا مصطفى يا مولانا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا إندونيسيا. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.